warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pelatihan kita. Nah, pagi ini adalah sesi yang menurut saya adalah sangat penting dan sangat menarik ya. Karena ini adalah merupakan konsep baru yang kita lakukan di Project Upland. Itu terkait dengan modernisasi pertanian. Nah, konsep modernisasi pertanian ini sudah sangat lama ya kita gagas, sudah sampai ada 2 bulan ya. Tapi sampai saat ini kita masih belum menemukan tepinya ya. Karena setiap kita berdiskusi tetap saja ada pengembangan yang panjang ya untuk kita bisa melaksanakan kegiatan ini ya. Nah, untuk itu pada pagi hari ini kita mengundang ya para narasumber kita. Mudah-mudahan beliau berdua ini bisa memberikan pencerahan kepada kita, bisa nanti memberikan titik temu bagi kita untuk kita bisa merealisasikan konsep modernisasi pertanian ini di lokasi Upland kita ya. Karena ini aplikasi dari kegiatan ini nanti akan kita laksanakan di kelompok tani juga, tetapi kita akan memilih kelompok-kelompok tani yang milenial. Nah, bersama kita pada pagi hari ini sudah hadir itu Bapak Anggri Hervani. Jadi beliau itu dari Ketua Kelompok Tim Kerja atau setingkat kabit ya Pak, BBS DLP. Jadi nanti jelaskan Pak, BBS DLP itu apa ya. Oke, ini adalah baru mungkin lembaga baru ya Pak di Kementerian Pertanian ya nanti. Oke. Nah, beliau adalah kabit di sana, ketua kelompok kerja. Nah, beliau nanti akan banyak mencerita tentang yang terkait dengan kondisi struktur fisik ya, fisik dari konsep dari modernisasi pertanian itu. Nah, kemudian di sebelah kanan saya itu telah hadir Bapak Bayu Diningrat. Beliau ini adalah praktisi pertanian ya, terutama pertanian organik. Jadi sebenarnya banyak sekali keahlian yang beliau punyai, miliki. Itu samping beliau ini adalah seorang formulator ya untuk beberapa pupuk organik, formulator untuk herbal ya. Beliau juga adalah seorang produsen herbal yang cukup ternama di negeri kita ini. Beliau juga punya pabrik rokok herbal juga. Beliau juga adalah bergerak di bidang bisnis pariwisata juga Pak. Saya lihat, saya pernah juga diundang dulu ke Boyolali. Kemudian apa lagi ini apa? Nah, tapi yang jelas bahwa beliau pun juga adalah memiliki beberapa tempat pelatihan ya, terutama untuk pelatihan-pelatihan para petani milenial. Beliau ada 3 tempat setahu saya, dan jumlah pesertanya luar biasa meledak dari seluruh Indonesia ya. Nanti kita beliau, dari beliau kita ingin mendengar, karena beliau adalah praktisi ya, yang selama ini telah melanglang buana di beberapa negara, terutama dalam mengembangkan pertanian organik ya Pak, terutama untuk modernisasi pertanian. Mungkin kita dapat gambaran dari beliau sebenarnya konsep yang benar yang bisa kita terapkan di Indonesia ini seperti apa Pak. Dari kita mengaca dari beberapa negara-negara maju ya, seperti Belanda itu ya, Kanada, termasuk juga Israel juga ya, juga telah mengembangkan itu, dan Cina juga ya. Ini kita bisa dapat gambaran. Kemudian konsep apa yang paling pas untuk Indonesia, dan kemudian apa yang harus kita lakukan untuk itu ya. Mungkin secara gambaran umumnya seperti itu teman-teman semua, dan mungkin pagi ini pembicaraan kita, diskusi itu akan, menurut saya akan sangat menarik ya, karena kita akan mendapatkan sesuatu yang baru dari beliau-beliau ini berdua ya. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu kita lanjut saja sesi dari materi pelatihan kita ini. Sistem kita memang sebenarnya ada panelis. Mungkin kita dulu minta kepada Pak Bayu saja dulu ya untuk menjelaskan konsepnya, lebih kurang ya paling lama 15 sampai 30 menit paling lama lah Pak Bayu ya. Setelah itu mungkin kemudian Pak Anggri ya, setelah itu melanjutkan.
Mungkin waktu dan kesempatan kita berikan kepada Pak Bayu dan Gerak dulu ya. Silakan Pak Bayu. Mungkin kenalkan secara umum dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Bayu Diningrat. Saya sendiri sebenarnya hanya sebagai praktisi. Kalau saya sebagai narasumber, pengajar, sangat tidak cocok sebenarnya. Karena sekolah saya cuma sarjana ekonomi. Tapi saya di sektor pertanian ini kalau sudah bergerak sekitar lebih dari 30 tahun. Jadi saya menggeluti sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Tapi sebelum saya akan masuk ke materi, saya mau tanya, yang sudah pernah ikut pelatihan dengan saya berapa orang ini? 1, 2, sudah banyak ya. Artinya kalau sudah banyak, saya tidak akan terlalu banyak mundur, saya akan langsung maju. Karena ini adalah kelanjutan dari pelatihan-pelatihan yang kemarin. Oke, kita akan masuk ke materi Bapak Ibu. Saya minta maaf, saya akan menggunakan papan tulis, Pak Anggri. Ya. Bapak Ibu, hari-hari ini orang selalu kepengen tergerak ke kata modern. Dan ini pun 10-20 tahun yang lalu, saya sangat antusias dengan kata modern. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya merasa tidak ada solusi lain untuk mencapai satu keberhasilan di sektor pertanian kalau kita tidak modern. Akhirnya baru tahun 2015, sekitar 8 tahun, 9 tahun lalu, saya baru bisa kesempatan untuk belajar ke beberapa negara. Tahun 2015 saya belajar di Jerman. Kenapa saya belajar dulu di Jerman? Karena di Jerman ini, di Stuttgart namanya, di situ ada kampus yang pertama dia membuat modernisasi tentang pertanian. Kampus ini berdiri tahun 1818. Jadi di Stuttgart, kampus ini dibuat oleh sebuah raja, oleh seorang raja ini. Kenapa dia membuat kampus ini? Karena terjadi gunung meletus di Indonesia, yaitu Gunung Tambora. Pada tahun 1815 Tambora meletus, sehingga terjadi kelaparan hebat di Eropa, terutama di Jerman. Nah, ketika terjadi kelaparan hebat di sana, akhirnya raja memerintahkan membuat kampus pertama kali untuk bagaimana rakyatnya bisa hidup dan bisa makan dengan mengubah pola. Yaitulah modernisasi pertama di sektor pertanian. Karena itu saya pilih Stuttgart untuk saya belajar tentang kata modern. Dan Stuttgart sendiri banyak, mulai dari mobil-mobil mewah kelas atas itu semua dari Stuttgart. Di Stuttgart itu saya senangnya ada 1.900 hak paten di sana, di satu desa kecil itu. Banyak orang-orang pinternya luar biasa. Saya tinggal di sana di sebuah peternakan. Nah, ini saya tunjukkan Bapak Ibu, tapi jangan sakit hati. Tanahnya 200 hektar, luas atau tidak? Luas. Sapinya sekitar 300 ekor. Dia memiliki instalasi full. Instalasi full itu bagaimana saya katakan, kalau saya nyebutkan tentang integrasi pertanian, ini instalasi full. Dari kotoran sapi diolah jadi biogas, dari biogas diolah jadi pupuk untuk yang 200 hektar untuk tanam gandum. Karyawannya hanya 5 orang. Karena semua sudah mekanik. Menurut Bapak Ibu sudah canggih atau tidak? Canggih. Sangat amat canggih. Jadi saya ceritai sedikit. Tanam gandum. Setelah tanam gandum semua pakai mesin. Setelah dipanen, hasil gandum ditampung, dijual, jerami gandum dibuat silase, dibuat hay, disimpan untuk pakan sapi. Untuk sapinya sendiri, pemurahan susu sudah otomatis semua, dari pengolahan sampai pasteurisasi full otomatis. Terus dari limbahnya dia keluar listrik, listriknya dijual ke negara. Sudah hampir zero waste, sudah hampir tidak ada limbah.
Saya habiskan waktu di situ 1 minggu, saya tanya ke mereka, kenapa karyawannya kok cuma 5 orang? Tahu enggak 5 orang itu siapa? Yang punya anaknya 2 dan menantunya 2. Artinya tanah 200 hektar, sapi 300 ekor semua dikerjakan sendiri. Di depan rumahnya ada supermarket, yang jaga juga anaknya. Saya bertanya ke beliau, Bapak, dengan konsep yang sudah Bapak kembangkan, ini adalah pertanian yang menjadi cita-cita semuanya. Kalau Bapak Ibu kepengen enggak punya konsep seperti itu? Sudah modern semua, sudah pakai alat berat semua, sudah canggih semua, kepengen enggak kira-kira seperti itu? Kepengen. Yang membuat saya jadi grogi Bapak Ibu ketika saya tanya, saya mau tanya jujur, untung atau tidak? Tahu jawabannya, kita tidak untung. Saya ulangi, dia berkata jujur tidak untung. Akhirnya saya mundur lagi, kenapa yang membuat tidak untung? Dia bilang, semua di sini adalah investasi. Mesin investasi. Dan semua, tanda kutip, hutang bank. Jadi biaya terbesar adalah untuk bayar hutang. Oke, ini yang saya pelajari dari Jerman. Saya pindah sekarang ke daerah Israel. Israel Bapak Ibu kenal sebagai negara apa? Tercanggih pertanian di dunia. Ekspor buah seluruh Eropa hampir dari Israel. Ekspor sayur, ekspor ikan nila dan sebagainya hampir dari Israel semuanya. Ketika saya belajar di sana, saya belajar tentang 3 hal Bapak Ibu di Israel. Yang pertama, ini juga membuat saya sakit hati kadang-kadang. Cita-cita anak-anak kita, anak-anak muda Indonesia, bertani dengan super modern. Close house, sudah pakai insect net, sudah pakai greenhouse, sudah pakai mekanik semuanya. Tanamannya tanaman tanda kutip ekspor. Ketika saya belajar di sana terjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa kok begitu? Semua kalau di Israel basic adalah air. Ada aquaponik, ada hidroponik, ada NFT, ada drip irrigation. Semua yang berbasic kepada air. Kenapa air dibuat hidroponik Bapak Ibu pertama kalinya? Karena hujan di Israel setahun cuma 10 hari. Air itu sangat amat mahal. Karena itu dia menggunakan sistem hidroponik. Tujuannya adalah tidak boleh air dibuang. Jadi bagaimana air itu diolah, diputer, difilter dan sebagainya untuk kembali lagi digunakan sebagai bahan baku. Sehingga dia menciptakan drip irigasi supaya apa? Tanaman itu betul-betul mendapatkan jumlah porsi air yang ideal. Nah, akibatnya apa? High cost. Biayanya mahal. Saya tanya di sana, bagaimana mungkin bisnis seperti ini? Karena satu, harga sayur di sana lebih mahal daripada harga daging. Di Indonesia, harga sayur sama harga daging berapa persen Bapak Ibu? 10%. Enggak sampai. Kalau pola ini diterapkan di Indonesia, kita akan jatuh kena harga. Sekarang saya akan bergeser lagi ke satu negara, Jepang. Di Jepang, anak-anak muda hari ini fokusnya cuma disuruh belajar satu, tanam padi. Kenapa kok tanam padi? Karena padi adalah makanan pokoknya orang Jepang. Bagaimana membuat modifikasi, bagaimana membuat dengan sistem dan sebagainya. Dan di sini saya ketemu titik rasional. Mereka tanam padi, satu rumah hanya butuh 100 meter. Saya ulangi, satu rumah hanya butuh 100 meter. 10 kali 10. Dan itu cukup untuk kebutuhan hidup selama satu siklus. Kenapa kok bisa begitu? Ini saya tunjukkan risetnya. Di tempat kami juga Bapak Ibu, kami punya tim R&D.
Kami terus melakukan penelitian, terutama di tanaman pangan, tanaman horti, dan tanaman buah. Jadi untuk membuat, ini Bapak Ibu kepingin enggak kira-kira nanti, untuk membuat produksi padi yang anakannya di atas 60 senang enggak kira-kira? Senang. Yang bisa satu rumpun keluar bisa 1 on, senang enggak kira-kira 100 gram? Kalau seandainya satu rumpun keluar 100 gram dengan populasi 1 meter kurang lebih sekitar 25 pohon, 25 rumpun, berarti dengan jarak anggap aja 15 kali 7, berarti ketemu 1 meter persegi sekitar 2,5 kilo. Berarti 1 hektar ketemu berapa Bapak Ibu? 25 ton. Tapi sayang, kalau kita gunakan dengan cara yang tradisional, tidak mungkin. Nah, karena itu Bapak Ibu, dari 3 negara ini, kita harus masuk ke modern. Kalau tidak modern, kita tidak akan ada petani di Indonesia. Tetapi, kalau kita belajar dari Jerman, tidak mungkin bisa. Tanah kita sehari ini kepemilikan cuma 1/4 hektar rata-rata satu petani. Di sana lahannya ratusan hektar. Eropa, Jerman hampir sama. Petani di sana tanahnya 100 hektar ke atas. Kurang dari 100 hektar tidak akan cukup untuk hidup. Kenapa mereka tidak bisa gaji orang? Karena gaji orang di sana minimal 50-70 juta gaji bulanan. Untuk operasional cost tidak akan cukup. Kalau di Israel, karena semua harganya mahal, harga sayur dan buah itu mahal, harga daging itu murah, karena mereka buat yang berkualitas. Nah, yang mirip dengan kita sesama di Asia adalah Jepang. Nah, karena itu pagi hari ini saya akan belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu. Kita akan masuk di pertanian yang modern, tetapi dengan kearifan lokal. Apa yang saya maksud dengan kearifan lokal? Ini yang paling penting Bapak Ibu. Petani yang dia kerja yang dicari untung atau pekerjaannya? Bukan gengsinya kan? Hasilnya kan? Ada ayam, ada ikan. Nah, kenapa keempat ternak ini wajib ada? Karena level berikutnya yang kita pelajari hari ini adalah kata modern.